Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel iNinjas, di mana iNinjas dalam video kali ini akan memberi info perihal indoor AC yang harus diservis besar. Ya, ini contoh indoor AC yang udah kami lepas evaporatornya supaya Anda sebagai pemilik AC memahami bagian dalamnya, penyebab dari apa yang kenapa harus diservis besar. Mungkin teknisi Anda ada yang menyarankan harus diservis besar, sementara Anda pemilik AC tidak tahu penyebabnya. Secara kasat mata, Anda sebagai pemilik AC harus tahu dulu penyebabnya kenapa si teknisi tersebut menyarankan harus servis besar. Yang pertama, setelah servis kecil, ya servis kecil itu seperti biasa, hanya dicuci di lokasi, itu dicuci di posisi tempat seperti kayak gini, hanya dicuci bagian depannya aja, dan seluruh motor fan-nya dari sebagian sini itu dicuci dan dikasih terpal, biasanya dicuci setim sebenarnya. Nah itu yang disebut cuci servis atau servis kecil. Nah tetapi beberapa waktu kemudian gitu ya, belum waktunya cuci servis lagi ya standar cuci servis itu kan yang minimal kan 3 bulan sekali ya, tetapi dalam jangka 1 minggu kok udah bocor lagi gitu kan. Nah seperti hal tersebut itu pasti ada permasalahan ya. Yang tadi saya bilang, yang pertama permasalahannya karena habis dicuci kecil ya, beberapa hari kemudian atau berjedanya hanya kurang dari 3 bulan, apalagi cuman istilahnya 1 minggu kok sudah bocor kembali. Nah biasanya ya, kotor tersebut tersumbat di bagian talang belakang ini ya. Ini kan bentuk evaporator tuh kan di sini tuh kan begini. Nah ini ada talang lagi selain talang depan ini. Oke, talang belakang ini emang mengalirkan air dari hasil penguapan evaporatornya itu tetap jatuhnya adalah ke talang depan. Ya, bisa jatuhnya di sebelah sini tetap masuk ke talang depan, atau bisa jatuh di sini masuk juga nanti ke talang depan. Tetapi kalau seandainya kotornya tersebut sudah berbentuk jelly atau berbentuk agar-agar, terutama di bagian sebelah kanan sini, sudah menumpuk di bagian sebelah sini, maka air yang harusnya mengalir ke sebelah sini dia akan tersumbat sehingga dia akan jatuh ke dalam sini, jatuh ke balik pan, dan hasilnya jatuhnya akan ke area sini. Nah ini yang suka menyebabkan air tersebut, AC tersebut kok sudah diservis kecil, sudah diservis beberapa minggu yang lalu kok ada netes lagi air gitu kan. Padahal pembuangan drainnya ini dari depan ini, talang depan ini sangat lancar sekali. Bahkan mungkin si konsumen bisa menyuruh pegawainya, pembantu laki-laki untuk menyedot pembuangan drain air tersebut, ternyata lancar, tetapi kok masih tetap ada netes airnya. Inilah penyebabnya. Oke. Kalau saat waktu servis kecil ya, si evaporator itu kemungkinan untuk di sisi sebelah sini itu masih bisa dibuka, ditarik ke depan, kita bisa dicuci dari samping sini. Oke, untuk sekitar sini kemungkinan bisa bersih. Tetapi yang menjadi kendalanya itu adalah yang sebelah kanan ini. Karena ketika mau ditarik ke depan, ini tidak memungkinkan karena ada pipa evaporator yang terhubung ke instalasi yang ke dalam tembok tersebut. Makanya hanya bisa dibuka di sisi sebelah kiri saja. Inilah yang menyebabkan AC yang selalu istilahnya harus dicuci besar atau servis besar alias diturunkan. Yang namanya di servis besar itu otomatis indoor unit ini dilepas, diturunkan, dipretelin, dicuci secara maksimal di bawah
gitu kan, di luar lah gitu ya. Oke, itu penyebab yang pertama. Terus penyebab yang keduanya ya, perlu Anda ketahui sebagai pemilik AC juga bisa merasakan kenapa harus dicuci besar itu. Biasanya udara yang keluar dari indoor unit ini, hembusan dari indoor unit ini yang udara dingin ini, itu dia tuh putus-putus. Contohnya yang pengertian putus-putus itu istilahnya di sini kok udara itu ada, ya. Di sini ada, tapi kok di sini buntu, nggak ada udaranya. Lalu suaranya pun kasar. Seolah-olah suara tersebut, suara angin itu terputus-putus gitu. Ya kalau kita kasih gambaran mah bunyinya mungkin kayak was-was 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 gitu ya dari sini tuh. Nah, itu tuh biasanya penyebabnya adalah evaporator yang di bagian sebelah kanan ini ya, dari depan ini nampak bersih, tapi di baliknya ini itu masih numpuk dengan kotoran. Sehingga pen ini untuk ngambil udara dingin dari evaporator ini sudah tidak mampu lagi karena terhambat oleh kotoran tersebut yang menempel di evaporator. Kenapa hanya sebagian sebelah sini aja? Kemungkinan besar saat servis kecil untuk bagian sebelah sini dia bisa dibuka dulu ke depan lalu bisa dicuci bagian dalamnya. Tapi bagian sini dia tidak memungkinkan dicuci secara maksimal gitu kan. Karena ada terhalang oleh pipa yang menuju ke instalasi dari evaporator tersebut gitu kan. Jadi permasalahannya itu biasanya seperti kayak itu, ada sisa yang sekian lama setiap cuci kecil itu, cuci servis kecil masih tertinggal dan lama-lama bisa menumpuk di balik epap. Nah, lalu biasanya kotoran tersebut itu tidak sembarangan tuh, kotorannya yang tidak mampu ditembak dari depan sini oleh steam. Kebanyakan itu kotornya itu sudah berbentuk agar-agar, jelly. Ya, warnanya bening, agak bening-bening begitu. Nah, kalau kotornya sudah berbentuk jelly, berbentuk agar-agar, walaupun Anda tembak dari sini oleh steam sekeras apapun, dia tuh di balik epap ini hanya goyang-goyang. Mungkin hanya 10% yang jatuh. Gitu kan. Mungkin hanya 10% yang jatuh, sisanya masih ngegantung. Bahkan sekeras apapun Anda sebagai teknisi memiliki steam ya, ditendang dari depan sini bukannya tembus ke belakang sana, malah nyiprat kemana-mana gitu kan. Nah, untuk menghindari nyipratnya kemana-mana, untuk membersihkan secara maksimal di bagian balik evaporator itu, yaitu dicuci servis besar, diturunin. Nah, insya Allah dengan istilahnya dicuci besar itu 100% AC tersebut akan kembali normal. Hilang dari semua segala macam kotoran yang menempel baik di talang, di kipasnya maupun di evaporatornya. Oke. Nah, di sini saya memberikan gambaran dibentuk oleh sebuah kawat ya. Ini kawat. Nah, kalau nampak dari samping itu evaporator untuk jenis AC yang model sekarang tuh berbentuknya tuh begini kalau nampak dari samping itu. Nah, jadi sudah terbayangkan kan, ini seluruh epap ini dingin. Nah, yang bagian belakang ini untuk menghindar untuk menampung air dari hasil pengembunannya itu dia akan jatuh di talang belakang ini. Gitu kan. Nah, jadi kalau epap yang sebelah kanan sini, bagian dalamnya yang dibalik epapnya ini tidak terjangkau oleh cuci servis kecil, maka hasil hembusan kipas ini akan berisik ya, hembusan angin dari ini, dan hasilnya pun tidak maksimal dinginnya karena udara yang dari sini tuh menjadi buntu. Itu penyebabnya kenapa harus dicuci servis besar. Oke, itu aja informasi dari kami perihal
AC, indoor AC kenapa harus dicuci besar? Oh ya, mungkin Anda punya pertanyaan atau mungkin Anda memiliki AC model lama. Kenapa AC model sekarang dengan model yang lama? Yang model sekarang itu lebih cepat terjadi kebocoran. Contohnya standar cuci servis itu 3 bulan. Tapi kok kenapa AC-AC lama bisa sampai setahun, bahkan istilahnya 6 bulan, 8 bulan, maksimal setahun, tidak terjadi apa-apa. Oke, sekarang saya kasih gambaran ya. AC-AC sekarang ini dibikin jarak dari sininya itu pendek. Ya. Sementara untuk kapasitas evaporatornya tidak mungkin dipendekin, tidak mungkin dikurangin sesuai kapasitas AC-nya. Biasanya kapasitas AC yang 1 PK ke atas, dia akan dibentuk evaporatornya tuh seperti ini. Nah, seperti begini. Ini nampak dari samping ya. Dia akan berbentuk seperti ini. Nah, sementara kalau AC yang dulu, makanya dia punya bodinya ini nampak dari samping ini tinggi sekali gitu kan. Dia cuman punya evaporatornya tidak dibentuk seperti ini. Dia hanya dibentuk seperti ini. Ini nampak dari samping. Nah, lurus. Dia itu dulu AC itu lurus, makanya dengan evaporator yang lurus seperti ini gitu kan, nampak dari sampingnya seperti ini, maka hasil bodinya itu ya jadi besar, jadi tinggi. Nah, karena sekarang itu diperkecil bodinya, sementara evaporatornya sesuai kapasitas PK-nya tidak mungkin dikurangi, makanya dibentuknya seperti gini evaporatornya. Nah, seperti ini. Jadi dengan seperti kayak gini sudah jelas AC model-model yang sekarang yang dibikin bodinya pendek-pendek dengan AC yang dulu bodinya tinggi-tinggi, untuk sering bocornya juga akan lebih cepat AC yang model sekarang. Karena AC yang dulu, model dulu itu tidak ada lagi yang namanya talang seperti ini. Tidak ada, dia tidak memiliki talang yang ada di balik di dalam dia punya bodi ini. Tidak ada. Jadi dia lurus hanya memiliki talang bagian depan aja. Karena bentuk evaporatornya seperti ini, dia akan langsung lurus, hasil pengembunannya airnya langsung terkumpul di talang besar. Makanya jarang yang tersumbat. Kalau toh tersumbat mungkin cuma cukup dibersihkan talang depan aja dengan waktu servis kecil. Tidak perlu servis besar, tidak perlu menjangkau talang-talang yang di belakang ini, karena talang di belakang ini tidak memiliki talang yang di belakang ini untuk jenis AC yang lama yang evaporatornya dari atas sampai ke bawah lurus, dibandingkan dengan AC yang model sekarang yang bentuk evaporatornya seperti kayak gini, sebagian evaporatornya menekuk ke belakang sehingga dibuatkan oleh pabrik juga untuk talang berikutnya di belakang sini. Nah, yang sering bocor gitulah dalam jangka waktu dekat gitu kan. Mungkin kalau terjadi kebocoran airnya tersebut 3 bulan sekali, mungkin itu udah standar. Sudah standar, itu udah waktunya cuci servis kecil gitu kan. Tetapi yang tadi saya pernah jelaskan, ketika cuci servis kecil sudah dilakukan ternyata beberapa minggu bahkan hari ke depannya kok sudah bocor kembali, kemungkinan besar kotor yang di belakang talang ini ya, yang tidak terjangkau saat cuci servis kecil, terutama yang sebelah kanan sini itu masih tersumbat. Cara mengatasinya ini untuk membersihkan secara maksimal talang-talang yang di balik
kondensor di balik evaporator ini yang ada di posisi belakang daripada talang yang depan, ya jalan satu-satunya servis besar, diturunin indoornya gitu. Oke, itu aja informasi dari kami. Mungkin Anda sebagai pemilik AC memahami kenapa teknisi Anda menyarankan untuk servis besar, yaitu beberapa hal yang tadi kami jelaskan permasalahannya ya seperti itu ya. Oke, terima kasih Anda sudah menyimak informasi permasalahan indoor AC yang harus diservis besar. Semoga bermanfaat informasi ini, terutama Anda sebagai pemilik AC serta Anda sebagai teknisi yang pernah saya tadi katakan permasalahan-permasalahan dan apa yang harus dilakukan, Anda memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreator. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya. Loncengnya gratis. Dadah.